Bab 179. Garis keturunan Dewa Perang. Hajar saja. Mileye sangat jelas bahwa Akademi Changlan tidak cukup kuat saat ini dan harus ditingkatkan. Dan tidak mungkin untuk berkembang secara perlahan, karena Akademi Changmu dan Kerajaan Dayun dan dunia kegelapan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berkembang secara perlahan. Untuk berkembang, kamu hanya bisa berkembang dengan cepat. Dan perkembangan pesat membutuhkan uang. Butuh banyak uang. Untungnya, dia sudah menyiapkan perlengkapan prajurit Tao ini. Kalau tidak, prajurit Tao-nya tidak akan dibangun sama sekali. Dan bahkan jika dibangun, itu tidak akan menjadi populer. Meski begitu, dia sedikit panik sekarang. Karena kavaleri ini akan sangat mahal, tidak, itu membakar uang. Nadia Jiang juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, bahkan jika kerajaan Jiang mengerahkan kekuatan penuh, juga mungkin tidak mampu membangun kavaleri ini. Dan Mileye juga harus mendukung sekelompok mahasiswa Akademi Changlan. Tidak bisa merampok setiap hari, bukan? Janet Lu melirik Mileye, Akademi Changlan harus memiliki pendapatan. Mileye menoleh ke Janet Lu, dan Janet Lu berkata dengan suara rendah, kamu membangun akademi sendiri. Itu tidak realistis sama sekali, dan kamu tidak bisa melakukannya. Akademi Changlan sekarang menjadi kekuatan besar di kerajaan Jiang dan dapat mencari untung. Mileye bertanya dengan cepat, bagaimana cara menghasilkan uang? Janet Lu berpikir sejenak, lalu berkata, kamu pikirkan sendiri. Mileye, laba. Setelah pertemuan, Mileye membawa Nadia Jiang ke gedung Changlan, dan Bennett Mo ada di sana. Dan pertanyaan yang dibahas oleh beberapa orang adalah bagaimana menghasilkan uang. Jika seluruh Akademi Changlan dibebani ke Mileye, pasti tidak akan berhasil, harus mencari untung. Setelah berdiskusi sebentar, Kalista Jian tiba-tiba berkata, bukankah ini masalah yang sangat sederhana? Semua orang memandang Kalista Jian. Kalista Jian berkedip, pertama, kamu dapat membebankan biaya sekolah untuk siswa, dan biaya hidup sehari-hari mereka. Tentu saja, bagi mereka yang sangat miskin, mereka dapat dikurangi atau dibebaskan dengan tepat, atau langsung diberikan pengecualian penuh. Tetapi bagi mereka yang memiliki kekayap di rumah, tidak ada pengecualian. Mengatakan itu, dia mengangkat dua jari. Kedua, buka Akademi Changlan. Selama orang kerajaan Jiang memberi uang, maka dapat memasuki akademi untuk mengunjungi, dan bahkan menonton para siswa berlatih. Tentu saja, harus ada batasan. Selain itu gunung di belakang Akademi Changlan sangat besar sehingga dapat dikembangkan sepenuhnya untuk melihat apakah ada tambang spiritual dan sejenisnya. Jika ada, maka Akademi Changlan akan kaya. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat satu jari lagi. Ketiga, meskipun tidak ada gunung belakang, kamu dapat meminta siswa Akademi Changlan untuk mencari di sekitar, mencari di pegunungan yang luas yang tidak dimiliki orang. Setelah menemukan tempat, maka segera menempatinya kemudian mengirim seseorang untuk menggali. Setelah mengatakan ini, dia berhenti. Dan Mileye berkata dengan cepat, ayo, lanjut. Kalista Jian melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, kamu dapat membiarkan siswa akademi membentuk tim untuk turun gunung untuk berlatih, untuk mengambil beberapa misi prajurit bayaran, dan membiarkan mereka mendapatkan beberapa biaya pelatihan sendiri. Selain bisa berlatih, juga dapat meningkatkan reputasi Akademi Changlan. Mileye mengangguk, ya, boleh, lanjutkan bicara. Mulut Kalista Jian sedikit berkedut, apa hal yang paling menguntungkan dalam keluarga besar dan pasukan utama, kalian tahu. Kerumunan menggelengkan kepala. Beberapa orang di lapangan sangat polos, meskipun Nadia Jiang adalah putri kerajaan Jiang,
tetapi sebagian besar waktu dia berada di kamp militer, dan dia jarang memahami hal ini. Kalista Jian melirik beberapa orang dan berkata dengan tegas, yaitu memungut biaya perlindungan. Setiap orang. Kalista Jian berkata, kamu dapat membebankan sejumlah biaya perlindungan dari keluarga aristokrat dan pasukan utama itu. Nadia Jiang sedikit mengernyit, tidak baik, kan? Mileye juga mengangguk, sepertinya tidak baik. Kalista Jian berkata, kalian pikir itu intimidasi? Mileye mengangguk. Kalista Jian melotot, oke. Kalau begitu cara lain, kalian bekerja sama dengan mereka. Setiap tahun, selama mereka membayar uang, mereka dapat membiarkan anak-anak mereka datang ke Akademi Changlan untuk belajar. Tentu saja, bukan siswa formal, hanya datang belajar. Jika kinerja sangat bagus dan luar biasa, Akademi Changlan dapat mengubahnya menjadi reguler. Jika kalian melakukan ini, keluarga dan pasukan besar itu akan sangat bersedia. Mileye ragu-ragu, lalu menoleh ke Bennett Mo dan yang lainnya, apa pendapat kalian? Bennett Mo berpikir sejenak, lalu berkata, bukan tidak mungkin, setidaknya harus terbatasi, jika tidak, itu dapat merusak reputasi Akademi Changlan. Kalista Jian mengangguk, kamu perlu membuat batasan, kamu tidak bisa tidak pernah puas, dan kamu perlu mengontrol jumlah kuota setiap tahun, tidak terlalu banyak, agar menjadi berharga. Mileye tiba-tiba menghadap Kalista Jian, aku akan menjadikanmu bendahara Akademi Changlan sekarang, kamu bertanggung jawab untuk semua ini, bagaimana? Kalista Jian berkedip, bendahara. Mileye mengangguk, kamu akan menyimpan semua uang yang dihasilkan. Tentu saja, jika Akademi Changlan membutuhkannya, kamu harus mengeluarkannya, tahu? Kalista Jian berpikir sejenak, lalu berkata, apakah ada manfaat? Mileye mengangguk, aku akan berlatih denganmu dan berbagi pengalaman tahu pedang aku dengan kamu. Selain itu, kamu akan mendapatkan 10% dari uang yang kamu hasilkan setiap tahun. Bagaimana dengan itu? 10%. Mata Kalista Jian tiba-tiba berbinar. Dia telah melihat banyak uang memanggilnya. Ada lagi yang ingin Mileye katakan. Kalista Jian tiba-tiba menamparkan meja, hajar saja. Setiap orang. Dengan begitu, Akademi Changlan memiliki satu bendahara lagi. Mileye menoleh ke Agnes Ji lagi, Angel, kamu bertanggung jawab atas urusan internal, kamu dapat merekrut orang, semua urusan internal Akademi Changlan berada di bawah kendalimu, tentu saja, jangan lupa untuk berkultivasi. Agnes Ji mengangguk, oke. Mileye bertanya lagi, jika ada kesulitan, kamu bisa memberitahuku kapan saja, mengerti? Agnes Ji mengangguk lagi, oke. Bagaimana dengan aku dan Jeffrey? Tanya Bennett Mo tiba-tiba. Mileye berpikir sejenak, dan kemudian berkata, Bennett, kalian berdua membentuk tim. Tugas utama tim adalah pergi ke seluruh bagian Qingzhou untuk menemukan orang berbakat luar biasa. Jika menemukannya dan jika mereka bersedia, kalian dapat mengiring mereka ke Akademi Changlan. Bakat. Akademi Changlan ingin berkembang, selain usahanya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya, ia juga membutuhkan lebih banyak bakat untuk masuk. Dia kuat sendirian, tidak berarti seluruh Akademi Changlan kuat. Yang harus dia lakukan adalah Akademi Changlan sama kuatnya bahkan jika Mileye tidak ada di masa depan. Setelah pertemuan, semua orang segera mulai bertindak. Bagi Akademi Changlan, waktu adalah hidup saat ini, dan tidak boleh disia-siakan sama sekali. Karena tidak ada yang tahu kapan Akademi Changmu, kerajaan Dayun dan dunia kegelapan akan menyerang. Mileye meninggalkan Akademi Changlan dan datang ke Paviliun Zuixian, di mana Ketua Paviliun 5 menyambutnya secara pribadi. Melihat Mileye, Ketua Paviliun 5 tersenyum dan berkata,
teman kecil, selamat. Selamat, Mileye tercengang. Ketua Paviliun 5, kalahkan kerajaan Dayun, Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Mileye menggelengkan kepalanya. Senior seharusnya tahu bahwa mereka tidak kalah, dan aku, Akademi Changlan dan Kerajaan Jiang juga tidak menang. Ketua Paviliun 5 melirik Mileye dan berkata dengan lembut, jika teman kecil mengerti ini, aku merasa lega. Mileye berkata, senior, dalam periode waktu berikutnya, Akademi Changlan mungkin memiliki banyak hal untuk dibeli dari Paviliun Zuixian, banyak sekali. Ketua Paviliun 5 merenung sedikit, lalu berkata, jangan khawatir, teman kecil, aku akan mengerahkan semua sumber daya di Qingzhou untuk memuaskan teman kecil, dan dari segi harga, kami juga akan memberikan harga terbaik kepada teman itu. Seperti yang telah dijelaskan oleh atasan, kami akan melakukan bisnis dengan teman kecil tanpa menghasilkan keuntungan apapun. Mileye memberi salam, terima kasih. Ucapan terima kasih ini datang dari lubuk hati. Tanpa dukungan Paviliun Zuixian, perkembangan Akademi Changlan akan jauh lebih lambat. Bahkan jika kamu punya uang, itu akan sangat lambat. Ketua Paviliun 5 tersenyum, sama-sama, teman kecil. Mileye berkata, senior, ada satu hal lagi, sekarang apa kondisi Akademi Changmu, dunia kegelapan dan kerajaan Dayun? Ketua Paviliun 5 menggelengkan kepalanya. Setelah pertempuran kota Kaiyang selesai, Paviliun Zuixian kami mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Namun, sudah pasti mereka tidak akan menyerah. Hal-hal telah terjadi pada situasi ini, dan ini adalah permainan tanpa akhir. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, teman kecil, kamu tidak boleh mencapai alam harmoni dewa dengan sembarangan sekarang. Mileye mengerutkan kening, kenapa? Ketua Paviliun 5 berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu mencapai alam harmoni dewa, mereka akan dapat mengirimkan alam ribuan semesta. Jika kamu tidak mencapai alam harmoni dewa sekarang, mereka tidak akan berani mengirimkan alam ribuan semesta dan Master Alam Archon untuk melawan kamu, dan tanpa alam ribuan semesta dan alam Archon, tidak ada yang bisa membunuh kamu di daerah Qingzhou ini. Orang pertama di bawah alam 1000 semesta. Dengan tidak adanya Ladiaan, Mileye saat ini adalah orang pertama di bawah alam ribuan semesta di Qingzhou. Mileye terdiam. Tidak bisa mencapai alam harmoni dewa. Setelah berpikir sejenak, Mileye mengangguk, baiklah. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk menstabilkan alam aku dan mengembangkan Akademi Changlan. Ketua Paviliun 5 mengangguk, tepat. Yang paling penting bagi teman kecil sekarang adalah menstabilkan alamnya sendiri dan meningkatkan kekuatan Akademi Changlan secara keseluruhan. Selain itu, teman kecil juga harus waspada pada lembaga umum Akademi Changlan Benua Dewa Dataran Tengah. Mileye sedikit mengernyit, maksud senior, apakah mereka mungkin menargetkan Akademi Changlan Kerajaan Jiang? Ketua Paviliun 5 berkata, dulu, Akademi Changlan Kerajaan Jiang miskin dan lemah, jadi secara alami lembaga umum Akademi Changlan memandang rendah, tetapi sekarang berbeda. Akademi Changlan Kerajaan Jiang memiliki momentum yang kuat. Jika terus berkembang seperti ini, itu pasti akan menjadi kekuatan adik kuasa di masa depan, dan mereka pasti akan waspada padamu. Teman kecil, kamu harus berhati-hati, jangan bekerja keras untuk menanam pohon, tetapi biarkan orang lain memetik buahnya. Mileye sedikit mengangguk, dimengerti. Bagus bahwa mereka tidak memiliki pemikiran ini. Jika ada, aku tidak keberatan untuk bertambah satu musuh lagi. Bagaimanapun, tambah beberapa lagi tidak akan ada bedanya. Ketua Paviliun 5 menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut.
Mileye tiba-tiba mengeluarkan kartu emas dan meletakkannya di depan ketua Paviliun 5, senior. Ada 500 juta koin emas di kartu ini. Aku membutuhkan pedang terbang khusus untuk 5 prajurit, mirip dengan bayangan cepat. Jika ada lebih, kamu dapat menyimpannya untuk aku. Ketua Paviliun 5 mengangguk, baiklah, aku akan menangani ini. Mileye mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepada Ketua Paviliun 5. Setelah meninggalkan Paviliun Zuixian, Mileye kembali ke Akademi Changlan, tetapi ketika melewati sebuah jalan, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba berhenti di depannya. Pria tua ini dikenal Mileye, dia adalah pria tua berbaju hitam yang berada di sebelah Ladia An. Pria tua berbaju hitam itu memandang Mileye dengan dingin, hidupmu tidak biasa. Mileye berkata, orang tua, aku menyarankan kamu untuk bersikap baik. Pria tua berbaju hitam itu mencibir, bersikap baik. Mileye, jangan berpikir bahwa ada dewa pedang di belakangmu, dan kamu bisa sombong. Aku memberitahu kamu bahwa keluarga An adalah keluarga yang warisannya 10.000 tahun, dan Nona An memiliki darah dewa perang di tubuhnya. Dewa pedang yang rendah pada dasarnya adalah tidak berarti di mata mereka. Jika kamu mendekati Nona An, kamu hanya akan mengundang kematianmu sendiri. Bersambung.